العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Saya juga minta doa Fatihah ini diniatkan buat saya punya adik almarhum Al-Ustaz Haji Abdul Haris Matnaji bin Haji Matnaji. Beliau beberapa kali juga hadir di pengajian ini di setiap malam Kamis. Dari Cimuning datang kemari ikut ngaji, cuman beliau biasa duduk kayak di belakang. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah luaskan kuburnya menjelma menjadi taman syurga. Dan kita minta juga kepada Allah, semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fi syarikati. Ini boleh dibaca fi syirkati, fi syarikati, karena asalnya dari syarika yashraku, syarkan wa syarikan wa syirkatan wa syarikatan. Jadi boleh syirkah, boleh syarikah. Faslun fi syarikati. Wa hiya lughatan al-ikhtilatu wa syar'an thubutul haqqi ala jihati syuyu'i fi syai'in wahidin lithnaini fa aktsara. Wali syarikati khamsu syara'ita. Al-awwalu an takuna syarikatu ala naqdin ay naqdin minad darahimi wad dananiri walau kana maghsyushaini wastamarra rawajuhuma fil baladi wala tasihu fi tibrin wa huliyin wa sabaika wa takunu syarikatu aidan alal mithli kal hintati lal mutaqawwimi kal urudi min thiyabin wa nahwiha. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita lanjutkan kitab Fathul Qarib, pembahasan tentang syarikah atau syirkah, kerjasama. Dan ini sering terjadi, lazim di kalangan kita. Cuma masalahnya seringkali syirkah ini menjadi sesuatu yang berpotensi untuk menzalimi orang yang berserikat. Jadi secara dalam perjalanan kadangkala terjadi perselisihan dalam urusan aturan dari bersyarikat ini. Maka sekarang kita ngaji syarikah itu dalam sisi tolong menolongnya luar biasa. Jadi pada saat dia memungkinkan untuk mempunyai modal lebih besar, bergabungnya dua orang, namanya juga berserikat, pasti minimal dua orang, bertiga, berempat, dan kemudian otomatis modalnya menjadi besar. Ketika modal menjadi besar, membuka kemungkinan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Berarti ini konsep tolong menolongnya luar biasa, menjalankan perintah dari Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Atau mereka juga sedang menjalankan sebuah perintah atau apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran supaya mereka terhindar dari kerugian hidup di dunia dan di akhirat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi tidaklah kemudian serta-merta kita akan menyimpulkan seseorang yang berdiri sendiri tanpa kemudian melibatkan orang lain menjadi orang yang hebat. Justru ketika engkau menjadi orang yang melibatkan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan bersama, bila kemudian tujuannya untuk mendapatkan atau membahagiakan orang lain, itu yang lebih utama. Kan ada orang yang dia kagak mau aja untuk pada saat diajak kerja sama, saudaranya datang gitu punya modal kecil, abangnya kaya, kemudian ngajak nih ada proyek, ada kerjaan, kalau misalnya kerja sama modalnya jadi ketutup dan ini untungnya akan jadi banyak. Saking dia mikir bahwa wah nggak mau ribut gara-gara harta sama saudara, itu cakep. Tapi kalau kemudian menjadi orang yang tidak peduli pada saat saudara sedang dalam kebutuhan, engkau tidak sedang mencegah dirimu dari perselisihan, tapi engkau sedang menunjukkan keenggananmu untuk melihat senyuman pada wajah saudaramu. Karena ada aturannya. Jadi enggak membahayakan selagi kemudian aturan dalam bersyarikat ini, bekerja sama ini diikuti sesuai apa yang diajarkan oleh fikihnya. Nah, kita langsung masuk ke dalam bacaannya. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu fasal. Fi syarikati. Fi syirkati, fi syarikati. Pada menjelaskan tentang kerjasama, bersyarikat, melibatkan orang lain. Memang fikih ini setelah pembahasan tentang hablum minallah, urusan ibadah, urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, urusan haji, kemudian akan banyak kita diingatkan, diajarkan tentang bagaimana hablum minan nas. Jadi tidak melulu engkau fokus kepada hablum minallah, engkau makhluk sosial, maka perlu juga kau mendatangkan manfaat kepada orang yang ada di sekitarmu. Jangan egois. Jadi yang penting dia benar. Nah, kalau ente punya saudara lagi salah, ente kudu ngingetin. Perkara kemudian dia mau ngikutin atau enggak, wilayah lain. Perkara kemudian dia menjalankan apa yang kau sampaikan, itu bukan urusan kita. Ketika engkau mendapati saudaramu dalam kesusahan, bukannya kemudian engkau berpikir nafsi-nafsi. Itu kalimat yang paling tidak bijak, nafsi-nafsi. Sekarang kita nafsi-nafsi masing-masing. Jangan begitu ya akhi. Ntar kalau ente mati, ente punya pedoman nafsi-nafsi, ente mandi sendiri. Ya kan ada orang yang sok banget bilang nafsi-nafsi. Ntar kalau lo mati yang mandiin siapa? Kalau bukan orang-orang terdekat, yang ngurusin adalah saudara-saudaramu, maka tidak benar kata nafsi-nafsi. Tidak dibenarkan untuk menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kajian fikih mengingatkan bahwa ada orang lain yang juga harus mendapatkan manfaat dari diri kita. Nah, wahia dan bermula syarikah atau syirkah lughatan secara bahasa, al-ikhtilatu itu al-ikhtilatu bercampur. Jadi bercampurnya harta dari si fulan dengan si fulan, dikumpulin jadi satu, hartanya itu jadi bercampur, itu namanya syarikah ikhtilaf. Wa syara'an dan secara syariat, subutul haqqi itu tetapnya hak, ala jihati syuyu'i atas arah menyeluruh, artinya sama, kebersamaan, haknya sama yang bersyarikat ini. Fi syai'in wahidin, pada sesuatu yang satu,
lifnaini fa'aktsara, untuk dua orang yang bersyirikat atau dia orang yang lebih dari dua. Jadi secara syariat bahwa yang disebut syarikat itu, syirkah itu atau syarikah, kerjasama, tetapnya hak pada kesamaan. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Nanti akan diajarkan di sini. Ini kan berserikat, modalnya sama Ustadz, sama-sama misalnya 10 juta. Tapi pada prakteknya kan saya yang paling sering nungguin di toko, maka secara kerjaan saya lebih banyak. Itu kemudian saya harus dapat lebih banyak. Nggak benar. Pokoknya kalau dia bekerja sama, maka modalnya sama, maka dia haknya sama. Itu dia kata kuncinya pertama. Nanti akan diberikan penjelasan. Kan kadang-kadang dibuat alasan, iya dah orang ente yang nungguin, ente yang banyakan. Kecuali kemudian ada faktor lain, dia dibagi nih 50-50 dua orang. Kemudian nih karena dia ngerasa si fulan si A, kemudian dia bilang, ente capean nih, aneh kasih dah buat ente. Itu berbeda. Itu namanya sukarela. Tapi bicara hak sama. Modalnya 10 juta, sama-sama 10 juta. Kemudian dia melebur itu hartanya untuk modal, kemudian keuntungannya, kerugiannya kudu sama. Saya tadi baru kedatangan tamu, memang dahsyat ini fikih Ustaz Abdul Aziz. Ketika habis asar, sebelum asar saya kedatangan tamu. Dan kemudian di akhir obrolan beliau cerita, karena ini temen dulu saya waktu kuliah. Beliau cerita, karena dulu bisnis rental komputer dengan modal yang sama. Nah kemudian bangkrut di Pesanggerahan tuh Ustaz Harif. Bangkrut deh. Anak kantor juga, anak kantor deh temen. Dia datang, saya masih mengganjal Ustaz. Pada waktu itu kita bangkrut dan tutup. Apakah saya harus mengembalikan ini uangnya? Nanti kita akan ngaji. Nggak ada, kalau kerja sama bangkrut ya bangkrut bareng. Nggak kemudian dia ngejalanin, kemudian ente harus mulangin. Namanya juga kerja sama, untung bareng, bangkrut bareng. Bukan kemudian harus dia yang ngejalanin kemudian ganti. Kan dia mau pemodal juga. Nanti kita akan lihat kajiannya, dan itu terjadi. Saya bilang tar malam kajiannya bab tentang kerjasama syirkah atau syarikah. Wali syarikati khamsu syara'ita, dan itu bagi syarikat kerjasama khamsu syara'ita bermula ada 5 syarat-syaratnya. Ada 5 syaratnya nih. Jadi kalau syaratnya dikerjain, insya Allah kerjasamanya aman. Tapi kalau khianat dari sini, maka dipastikanlah ada yang terzolimi. Jadi udah diatur betul. Itu hebatnya ulama-ulama fikih, memberikan border yang begitu ketat. Jangan sampai ada yang terzolimi dari sebuah kerjasama. Karena kadang-kadang, karena manusia memang pada potensinya suka berubah. Di saat tertentu, ya saya komitmen. Makanya ada perjanjian itu sampai pakai materai supaya menguatkan jemaah. Di tengah perjalanan memungkinkan seseorang untuk khianat dari sebuah komitmen, dan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi mereka yang suka memperhatikan bagaimana para politisi yang lompat dari satu partai ke partai yang lain. Pastilah itu bukan orang yang mencerminkan orang yang setia, loyalitas. Pasti faktor manfaat. Ya, faktor manfaat. Udah ntar pindah ke sini, pindah ke sono, di sini dia belain ini, begitu pindah partai dia musuhin. Itu potretnya tuh. Itu manusia potretnya kayak begitu. Kalau udah urusan yang bersifat duniawi, kadang dia nggak malu lagi. Kemarin dijadiin junjungannya. Begitu udah berbeda, nggak ada manfaat, dia bahkan membuka aib orang yang pernah banyak dia bela. Waliyadzubillah. Makanya kalau kurang-kurang kuat, mereka akan menggadaikan berbagai kepentingan untuk kepentingan diri sendiri. Waliyadzubillah. Al-awwalu, bermula yang pertama, syarat daripada 5 itu, 5 syarat dalam bekerja sama. Antakuna bahwa ada apa asyarikatu kerjasama ala nadin atas mata uang, ay naqdin kontan, minad darahimi wad dananiri,
dari dirham-dirham dan dinar-dinar. Dirham itu mata uang dari perak, kalau dinar mata uang dari emas. Dubai masih pakai mata uangnya dirham. Jordan dia masih pakai mata uang dinar. Nah, tapi kalau dulu dirham dan dinar itu memang dari perak dan emas, alat untuk tukar jual beli. Walau kana magsyusyaini wastamarra rawajuhuma fil baladi, kendati pun adalah keduanya dirham dan dinar itu magsyusyaini, tidak murni, jadi ada campurannya, bukan emas murni, bukan perak murni, yang jelas wastamarra rawajuhuma fil baladi, itu ukurannya, dan tetap apa rawajuhuma, beredarnya itu dinar dan dirham fil baladi, di satu negara. Jadi kalau kita rupiah, mata uang kita rupiah, kalau di luar misalnya dolar, nah itu adalah mata uangnya. Kan mata uang yang dicontohkan di sini adalah mata uang di negeri itu pakai dinar maupun dirham dulu lazimnya. Kalau kita rupiah berarti, jadi harus berbentuk uang rupiah, mata uang yang beredar, yang diakui, yang berlaku di negeri itu, berarti kita rupiah. Wala tasihu fi tibrin wa huliyin wasabaika, dan tidak sah apa asyirkah, kerjasama itu tidak sah, fi tibrin, pada modalnya itu berupa tibrin. Tibrin itu emas yang belum dicetak, emas mata uang tapi belum dicetak, itu maka tidak sah. Dia bawa nih, ini bahan duit nih tapi belum dicetak, buat modal, nggak sah. Wa uliyin, dan perhiasan, wasabaika, dan logam campuran, wasabaika, logam campuran, watakunu, dan ada apa asyarikatu, syaratnya nih watakunu, dan ada apa asyarikatu, kerjasama aidon juga, alal mithli, atas yang serupa, bentuknya sama, kal hintoti, seperti gandum, lal mutakawimi, tidak berlaku pada mutakawim. Apa itu mutakawim? Sesuatu yang dihargai karena manfaatnya. Jadi tidak sama, ini harus sama jenisnya, yang kerja sama. Dia ngasih hintoh gandum, di sini juga kudu ngasih gandum, itu namanya modal yang sama. Atau dia emas, ini dengan emas, dia rupiah dengan rupiah. Kal arudi, seperti dagangan, min siabin, dari baju, wa nahwiha, dan yang lain dan serupa darinya. Jadi syaratnya harus mata uang, yang pertama mata uang yang berlaku di negeri itu sebagai alat dari tukar tukar jual beli, tukar barang. Ya, itu alat, itu modalnya harus itu. Jadi misalnya dia pakai modal, ini aneh modal tempat, ini aneh modal uang, itu bukan kerjasama. Kalau modal kerjasama itu dia kudu sama iniannya. Kalau misalnya dia dengan emas, mata uang dengan rupiah, bahkan nanti recehan dengan bulatan beda, karena ini bicara dirham dan dinar. Kalau rupiah sih sama aja, mau ente 100.000 10, terus 10.000 itu 100, ya sama aja, sejuta juga. Nah itu berbeda. Kalau emas sama perak beda, nilainya beda. Kalau yang recehan dengan yang gedean. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wasani, dan bermula syarat yang kedua, ayyattafiqa fil jinsi wan nau'i. Nah ini dia nih, bahwa sama, bersepakat dia atau sama, fil jinsi, pada jenisnya, wan nau'i, dan pada macamnya. Jadi jenis dan macamnya. Kalau jumlahnya nggak mesti sama. Misalnya Ustadz Syarif ini punya uang 5 juta, Ustadz Aziz punya uang 10 juta, jenisnya sama, ya, uang macamnya juga sama. Jadi syaratnya dua, jenis dan macamnya sama. Fala tasihu, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Asyarikatu, kerjasama, kongsian,
fil zahabi wad darahimi, pada emas dan dirham. Jadi Ustaz Ajis pakai mata uang emas gitu, Ustaz Sarif mata uang dirham. Ustaz Ajis pakai mata uang dolar, Ustaz Sarif pakai mata uang rupiah misalnya, kan jenisnya nggak sama, nilainya juga beda masalahnya. Jadi harus dikonversi dulu, dirupiahkan. Berapa misalnya? $100, 1.500.000. Maka dihitungnya dengan angka rupiahnya itu. Karena dolarnya bisa naik turun. Kalau misalnya dia lagi turun berarti modalnya sedikit dong. Kalau misalnya lagi naik modalnya jadi lebih. Nah makanya kudu sama jenis dan macamnya, dikonversi dulu ke rupiahnya. Seperti ini, fala tasihu asyarikatu fi dzahabi wad darahimi. Tidak sah pada emas dan dirham, nggak sebanding, nggak sama karena beda harganya. Wala fi sihahin wa mukassaratin, dan tidak juga pada sihahin utuh, wa mukassaratin dan pecahan, recehan. Jadi karena ini bicaranya emas dan perak ya, jadi ada yang utuh, ada yang kecil-kecilnya itu. Kan beda tuh, emas sama-sama emas. Tapi yang satu gede, yang satu kecil-kecil karena nilai jualnya berbeda. Jadi ini ingin betul-betul menjaga jangan sampai ada selisih terjadi di antara dua orang yang berserikat. Jadi luar biasa nih fikih antisipasi. Wala fi hintatin baydoa wa hamro'ah, dan tidak juga pada jenis gandum yang putih dan merah. Jadi dia mau kerja sama, ini modalnya gandum warna putih, ini gandum warna merah, nggak boleh. Jadi harus yang sama. Fi ayyattafiqa fil jinsi wan nawi. Nah ini memang kadang-kadang sudah punya aturan. Kalau kita sekarang tuh dalam perjanjian ada yang namanya klausulnya, itemnya. Bila ini, nah itu menjadi sebuah pengikat untuk disepakati dan dijalankan bersama. Memang perlu kayak begitu. Karena manusia itu dia tidak pada potensi yang semuanya amanah. Banyak orang yang amanah, yang khianat juga banyak. Jangan kata bab itu. Kadang-kadang yang paling berbahaya itu adalah bab waris. Itu pun banyak yang tidak amanah. Terlebih kalau dia punya adik atau saudara yang masih kecil, yang kadang-kadang justru dimanfaatin oleh orang yang dari saudaranya sendiri. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu. Artinya dia tidak takut resiko dihisab oleh Allah. Jadi saya perlu ingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Apapun aktivitas kita, nanti pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Benar kau punya saudara atau orang lain, kawan kerjasamamu tidak bisa menuntutmu, atau tidak berani menuntutmu, atau tidak mengetahui kedustaan atau kejahatan yang kau lakukan. Tetapi apakah kau bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah? Makanya saya sampaikan berkali-kali, mereka yang mengamalkan ilmu fikih secara utuh dalam kehidupannya, mereka adalah orang yang sampai pada level waliullah, kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Itu yang kedua. Watsalitsu, dan bermula yang ketiga itu ayyakhdita, bahwa mencampur dua orang yang berserikat al-malaini akan dua hartanya. Jadi harta pihak pertama dengan pihak kedua dicampurkan bihaitsu la yatamayyazani, dengan sekiranya tidak berbeda itu dua hartanya. Jadi dicampur dah. Jadi bareng. Masalah teknis pelaksanaannya, siapapun yang melaksanakan atau siapapun yang mereka lebih berat atau lebih ringan pada haknya, dia berlaku subutul haqi, tetap haknya sama, ala jihati syuyu'i, sama, merata. Nggak boleh kemudian dia karena punya banyak yang lebih, waktunya dihabiskan, kemudian dia harus dapat lebih banyak. Nggak benar. Lain hal tadi sukarela, kalau sukarela beda. Tapi konteks kerjasama syarikah yang dua orang itu, maka
secara syariat subutul haqqi ala jihati syuyu'i. Warabi'u, dan bermula yang keempat itu ayyadzana, bahwa memberikan izin siapa kullu wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari mereka berdua. Ini contoh syarikah yang kerjasamanya 2 orang. Kalau misalnya 3 orang, juga berlaku 4 orang, tapi minimal kerjasama itu adalah 2 orang. Ay asyarikani, yakni 2 orang yang bersyarikat. Li sahibihi, kepada temannya kullu wahidin. Jadi 2 orang, dia harus memberikan izin dalam hal apa? Fit tasarrufi, dalam mentasarrufkan, dalam menggunakan itu atau memanfaatkan itu. Jadi karena memang sudah nggak perlu nungguin ntar izin dari si fulan, saya menjual harga sekian, ntar dulu dah nungguin si fulan. Enggak, dari awal sudah harus ada, dia mengizinkan untuk mentasarufkan. Nanti ada rampunya, selagi nanti tidak ada kerugian bagi keduanya. Jadi bukan berarti sembarangan, karena udah boleh menggunakan, tapi kira-kira buat merugikan, ya itu nggak boleh. Tapi harus dia diberikan hak untuk mentasarufkan. Bentuknya apa saja, misalnya dagangan, karena memang udah disepakati, udah ada untung sekian nih, dia nggak perlu izin sama yang pertama, udah nggak ada masalah, karena dia sudah harus, kalau kerjasama harus memberikan izin, nggak kemudian selalu harus izinnya. Ayyadana kullu wahidin minhuma, ini syaratnya. Ay asyarikaini li sahibi fit tasarruf wa idza adina lahu fihi tasarrafa bila dhararin, dan apabila telah mengizinkan siapa seseorang yang bersyarikat lahu kepada sahibnya, kepada temannya, fihi pada barang yang dia tasarrufkan, tasarrafa bila dhararin, maka dia boleh mentasarrufkan dengan tanpa halangan. Jadi dari awal udah pokoknya ada standar, ini harga sekian. Kalau aneh nggak tahu juga, misalnya ini udah diizinkan, ya harus izin, harus memberikan izin. Bukannya harus minta izin ya, ini adzina, memberikan izin. Kalau istadzana baru dia minta izin. Ini ayyadzana, bahwa memberikan izin siapa tiap-tiap seseorang yang bersyarikat itu. Jadi bukannya misalnya Ustaz Sarif mau jual sesuatu minta izin kepada Ustaz Aziz, bukan itu, tapi Ustaz Aziz yang harus mengizinkan. Artinya sudah pasti boleh, karena memang kerjasama. Misalnya dia lagi nggak ada, di mana kalau udah ada kesepakatan ini harganya segitu, dengan bila dhararin, dengan tanpa bahaya, ya. Fala yabi'u, maka tidak menjual siapa kullun, masing-masing, minhuma, dari keduanya, nasiatan, dengan hutang tempo. Nggak boleh kalau misalnya kayak begitu. Jadi harus dia kesepakatan dulu dengan yang pertama, kalau misalnya hutang. Wala bi ghairi naqdil balad, dan tidak boleh juga dia menjual dengan selain bi ghairi naqdil balad, mata uang negeri itu, mata uang yang berlaku. Misalnya dia jual, kemudian ditukar dengan barang, dengan sesuatu, bayarnya pakai motor misalnya. Nah, itu kagak boleh, harus kecuali kedua-duanya memang bersepakat. Nah, itu lain, kasus baru harus ada kesepakatan baru. Bila keduanya ya nggak apa-apa, ini kan ada untungnya, itu nggak ada masalah. Saking menjaga. Tapi selagi untung, maka harus mengizinkan. Ente bagaimana sih kagak bilang-bilang aneh dulu ini kejual? Kan emang barang dagangan kudu dijual dan tidak rugi, maka nggak apa-apa jual. Yang penting ada laporannya. Tapi kalau rugi atau dia sesuatu yang tidak cash langsung hutang, maka dia harus konfirmasi dulu, harus dapat izin yang baru lagi dari teman bersyarikatnya. Jadi luar biasa nih. Wala bi ghabnin fahishin, dan tidak juga dengan penipuan yang keji. Artinya sesuatu yang akhirnya mendatangkan kerugian. Tak boleh. Kalau itu harus dia menjadi orang yang amanah, atau dia cerita bahwa ini kemungkinannya begini-begini.
Wala yusafiru, dan tidak boleh berpergian siapa seseorang yang bersyarikat, kullun minhuma, bil mali, dengan harta, al mushtaraki, yang diserikatkan, harta kerjasama, bila iznin, dengan tanpa izin. Misalnya dagangan nih, dia ngeluarin duit misalnya sampai 100 juta buat dagang motor. Kemudian begitu dia keluar, motor itu dipakai buat dia pulang kampung misalnya. Itu kan barang dagangan, harta mustarok, harta yang dia bersama-sama. Ente kagak boleh pakai sembarangan, izin dulu sama teman yang berserikat. Bang, aneh pengen pakai ini buat pulang kampung. Ini kan motor ada nih masih, boleh pakai? Ah, boleh pakai. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia kemudian eksekusi sendiri tanpa izin dari pihak yang berserikat dengan dia, maka itu menjadi tidak boleh. Atau dalam hal yang lainnya, fa in fa'ala, maka jika melakukan siapa ahadus syarikaini, satu dari dua orang yang bersyarikat, manuhiya anhu, akan sesuatu, nuhiya yang dilarang, anhu dari mak, lam yasiha, maka tidak sah, fi nasibi syarikihi, pada bagian yang bersyarikatnya itu. Jadi kalau dia melanggar dari aturan yang dilarang, maka dia tidak sah. Misal ternyata itu jadi rugi, dia nggak pakai izin dulu, maka itu tidak menjadi sah buat orang yang berserikat. Jadi Ustaz Syarif misalnya menjual sesuatu yang akhirnya rugi besar, tapi Ustadz Aziz nggak tahu, nggak ada izinnya, maka tidaklah dia kebagian untuk mendapatkan itu. Jadi menjadi konsekuensi sendiri karena nggak izin, nggak hasil kesepakatan. Kan ente yang ngambil, ternyata rugi, nggak bilang-bilang dulu, maka dia tidak sah. Wa fi nasibihi, dan pada bagian itu orang yang berserikat, salah seorang berserikat, qaula, bermula dua pendapat tafriqis safqati. Ini istilah dalam jual beli. Jadi ada terpisahnya transaksi. Jadi ada dua, boleh jadi itu transaksi dihitung batal karena tidak ada izin dari yang pertama. Ini kalau yang dia, saya kasih catatan, bila itu kemudian menjadi terhutang atau transaksi itu terjadi bukan mata uang negeri itu, atau bi ghamnin fahishin, dengan cara jual beli yang dia mengandung unsur penipuan, dia rugi. Dia beli misalnya karena memungkinkan begini, dia kerjasama, dia alasannya beli rugi, padahal dia punya kesepakatan sama pembeli untuk berbagi ininya. Nah, itu dicegah betul. Misalnya barang, aduh dia udah beli kemudian rugi, nggak apa-apa deh. Padahal di luar itu dia kong kaling kong dengan pembeli itu memungkinkan. Makanya ghamdin fahishin. Kalau itu terjadi, maka yang berlaku jatah ente aja yang dikurangin atau batal sama sekali. Qaula tafriqis safqati. Jadi benar-benar dijaga, jangan sampai ada pihak yang terzolimi. Kalau selagi untung ente nggak pakai izin nggak apa-apa. Maka tadi warrabi'u an ya'dana kullu wahidin minhuma, memberikan izin kepada salah seorang dari mereka fitasarruf, dalam mendistribusikan atau menjual, kalau misalnya itu bentuk kerjasamanya dagangan, selagi dia tidak hutang pertama, kedua dia tidak dengan mata uang yang berbeda dengan negeri itu karena beresiko turun naiknya itu, atau bi ghamnin fahishin, dengan sebuah jual beli yang ada unsur penipuan yang keji di situ, artinya rugi jadinya. Dan yang selanjutnya, dia tidak boleh berpergian dengan harta yang itu adalah harta dia kerjasama kecuali dengan izin. Wala yusafiru bil malil mushtaraki bila iznin. Bila terjadi melakukan seorang dari dua orang yang bersyarikat akan sesuatu yang dilarang dari perjanjian atau hal-hal yang dilarang, maka itu tidak sah pada nasib serikatnya atau orang lain. Kan ente yang ngelakuin eksekusi tanpa izin, maka ente yang
dihitung kerugiannya di ente. Misalnya dari 10 juta, 10 juta. Begitu dia Ustadz Sarif misalnya, kemudian menjual tanpa izin dari Ustadz Aziz, ruginya sampai 3 juta. Maka yang menanggung rugi ini adalah Ustadz Sarif karena tanpa izin. Itu maksudnya. Jadi tanpa izin, kecuali izin, wah udah nggak apa-apa lah kita gini-gini. Ternyata nih orang zalim atau penipu, kemudian jadi rugi. Nah itu ditanggung bareng. Kalau misalnya dia ambil inisiatif sendiri, maka lam yasiha fi nasibi syarikihi. Dia nggak nanggung tuh Ustaz Abdul Aziz, karena kan dia tanpa izin. Emang ini akan sangat mengajarkan pada orang yang berserikat itu untuk transparansi. Dia harus jelas, karena sama modalnya, haknya sama. Biar kata ente yang lebih capek, haknya sama. Subutul hak ini perlu diingetin, yang disebut syirkah atau syarikah, subutul haqi ala jihati syuyu'i fi syai'in wahidin lisnaini fa aktsara. Enggak ada bedanya. Nah ini lihat yang kelima. Yang kelima nih, wal khamisu, dan bermula yang kelima, syarat yang kelima itu ayyakuna, bahwa ada apa, arribhu, keuntungan. Keuntungannya, wal khusranu, dan kerugian, ala qadril malaini, atas takaran dua harta modalnya. Jadi dua harta yang digabungkan itu sawaun, sama dia, tasawa syarikani, samanya dua orang yang bersyarikat, fil amali fil mali al mustaraki au tafawata fihi. Ini dia lihat nih, di garis bawahi boleh. Sama dia, berlaku tetap ribhu wal khusranu ala qadril malaini, atas ukuran. Kita ngambil contoh yang modalnya sama lah. Nah kan bisa aja yang satu modalnya 50 juta, yang satu modalnya 20 juta. Kan jenis dan macamnya sama. Kalau jumlahnya kan tidak mesti sama. Nanti kan akan ada neracanya, akan ada persentasenya. Baik, kita dengarkan kumandang adzan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا Naam, jemaah kita lanjutkan wal khamisu, dan yang kelima, permulaan kelima, ayyakuna itu ada, itu bahwa ada apa arribuhu, keuntungan, wal khusranu, dan kerugian, ala qadril malaini, atas ukuran dua harta yang digabungkan itu. Sawaun tasawa syarikani, sama dia berlaku hukumnya, itu sama dua asyarikani, dua orang yang telah sama dua orang berserikat, fil amali, pada kerjaan, fil mali, pada harta, al musyaraki, yang kerjasama atau yang digabungkan menjadi kerjasama. Au tafawata fi, atau berbeda atau berselisih padanya, pada amalnya, fil amal fil malil musyaraki. Fa in syarata at-tasawiyya fir ribhi ma'at tafawutil malaini au aksahu lam yasiha, maka jika membuat syarat siapa dua orang yang berserikat at-tasawiyah, pada sama firribi, perihal keuntungan, ma'at tafawutil malaini, serta berbedanya modal, dua modal harta itu, au aksihi, atau kebalikannya, lam yasiha, tidak sah. Misalnya Ustadz Syarif itu punya modal 10 juta, Ustadz Aziz 50 juta, kemudian bikin syarat untungnya berapa aja bagi sama ya, nah itu enggak sah. Jadi harus ala qadril malai, atas qadar dua harta yang dicampurkan. Begitu pula bahwa harus sama syarikah ini fil amali, fil malil musyaraki au tafawata fi. Jadi dia harus sama dalam dua berserikat itu dalam bekerjanya pada harta yang diserikatkan, atau dia berbeda daripada pekerjaan. Jadi untung dan ruginya kudu sama walaupun kerjanya itu berbeda, karena dihitungnya adalah untungnya. Perkara kemudian nanti, karena kalau kerja itu tidak bisa dinominalkannya, ada susah. Tenaga itu untuk ngitungnya susah. Aneh kan yang setiap hari nungguin. Nah, kalau dia berserikat dari awal, mau untungnya berapapun kudu sama. Modalnya berbeda, kemudian harus syarat modal ininya harus sama, itu enggak sah. Jadi harus sesuai dengan 70-30. Lain hal kalau kemudian nanti dia ingin berkat, itu di luar lain ya. Jadi pokoknya sama, nanti ntar pokoknya ente anda bagi atau keikhlasan, itu nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau perjanjian kudu strict, kalau perjanjian, karena kalau perjanjian itu akan mengikat. Wasyarikatu aqdun jaizun minat tarafaini, dan bermula bersyarikat, yakni bekerja sama, berkongsi,
itu akdun jaizun, akad yang boleh, minat tarafaini, dari dua ujung atau dua arah. Fi wahina idin, dan pada saat itu likulli wahidin minhuma, bagi tiap-tiap satu dari keduanya, ay asyarikaini, dari dua orang yang bekerja sama, fashuha mata sya'ah, bermula merusak, memutuskan itu syarikat, mata sya'ah, kapanpun dia mau. Jadi misalnya dia boleh kapan saja. Ustaz Abdul Aziz sama Ustaz Syarif dia bekerja sama. Kemudian Ustaz Syarif pengen, kalau begini pengen jalan sendiri atau pengen ada pindah tempat atau apa. Kemudian dia putuskan kerjasama. Dia hitung-hitung modalnya berapa, ini berapa. Kapan saja itu boleh. Mata sya'ah. Dia disebut akdun jaizun minat tarafaini. Dua-duanya punya kebolehan untuk melakukan itu. Wayan azilani anit tasarrufi bi faskhihima, maka berpisahlah keduanya dari tasarruf untuk mendistribusikan, mentasarrufkan, bi faskhihima, dengan rusaknya daripada kedua perjanjian dari bersyarikat itu. Jadi udah nggak berhak lagi, harus dihitung dulu, diselesaikan dulu, baru kemudian dia mentasarrufkan. Setelah dia udah, saya nggak mau, kita nggak berserikat dah, modal aneh berapa, aneh mau ambil, kapan aja boleh, kapan aja boleh. Jadi jangan dilarang, ntar dong tahun depan gini-gini, nah, kapan aja boleh dia mau ambil. Wa mata ahaduma, dan kapan saja mata meninggal, mati siapa ahaduma, satu dari keduanya, au junna, atau dijadikan gila, menjadi gila satu dari keduanya, au ughmiya alaihi, atau dia jadi ayan, penyakit ayan yang dia jadi nggak sadar, batalat tilka syarikatu, maka batallah itu kerjasama. Jadi kalau satu meninggal nih, kerjasama batal, maka kemudian harus dihitung berapa yang harus dia dapatkan. Misalnya modalnya masih ada, utuh, dan keuntungannya harus dikasih, seketika batal. Siapa yang harus diberikan? Ahli waris. Perkara kemudian ahli warisnya kemudian ingin melanjutkan, itu perihal lain. Tapi kerjasama yang terjadi ketika seorang dari keduanya mati atau gila, atau kemudian sakit ayan yang bikin dia tidak lagi mampu untuk bekerja sama, batalat tilka syarikatu, batallah itu kerjasamanya seketika. Jadi tidak kemudian ditahan, gak bisa, kita harus begini-begini, batal, dia mau kapan aja boleh. Akdun jaizun minat tarafain. Jadi dia mau ambil, oh ini tanggung nih, ini mau menghadapi lebaran gini, mau puasa, kita, kalau dia mau batal. Artinya memang kapan saja bisa diputus. Wa syarikatu akdun jaizun minat tarafaini wa hina idin likul liwahidin minhuma ay asyarikani fasbuha mata sya'ah. Jadi kapan saja. Cuman biasanya yang namanya manusia, selagi tidak ada konflik perselisihan, kalau memang ada tenggang waktu, misalnya sebulan lagi setelah ini akan untung banyak, biasanya manusia tidak bakal mutusin. Kalau misalnya yang terjadi adalah karena ada perselisihan, karena ada dia kemarahan, kesel, dia merasa nih ada curiga gini, udah gua ambil nih, dia bisa diambil. Sebabnya apa aja? Dan kadang-kadang dia menemukan datanya nggak ada, tapi rasaannya nih orang nggak amanah gitu. Kemudian dia mau putuskan, bisa jadi apa? Nah, ini satu aturan yang akan menjaga keselamatan dalam bersyarikat, sehingga membawa maslahatan atau kebaikan buat kedua belah pihak atau beberapa pihak yang bekerja sama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bijahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a
wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana sahhil umurana wa umurahum wa hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.